Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya lagi, Irjan Elal Ulia. Selamat sore saya ucapkan dari Kota Malang. Saya sekarang sudah berada di Terminal Bus Kota Malang, yaitu Terminal Arjosari, dan akan naik bus. Pertama kali saya naik perusahaan otobus ini, yaitu Purnayasa Trans dari Malang menuju ke Denpasar. Untuk busnya sendiri itu startnya bukan dari Kota Malang, melainkan dari Kota Batu. Dan ini untuk busnya belum tersedia atau belum tiba di Terminal Arjosari. Dan keberangkatan dari sini sekitar pukul 5 sore. Bagaimana keseruannya? Mari ikutin perjalanan saya. Ternyata di sini masih ada bus angkatan menuju ke Jakarta, salah satu bus mewah di jalurnya yaitu Juragan 99 Trans. Jadi di sini tuh menggunakan sasis Mercedes-Benz 1626 dan konsep busnya ini full sleeper. Ini julukannya yang Phantom. Nah, ini ada medali emas menuju ke arah Cirebon. Saya penasaran banget dengan layanan yang ditawarkan oleh Purnayasa. Kata teman-teman sih, ini salah satu bus recommended dari Kota Malang menuju ke Kota Denpasar. Karena kenapa? Katanya apabila kita naik bus ini, itu penumpang itu kayak dilarang untuk lapar. Jadi belum berangkat aja udah dikasih snack, dan bahkan kita juga mendapatkan makan 2 kali, yaitu 1 kali servis makan di dalam busnya, 1 kali servis makan di rumah makan nanti. Ini bakal seru sih, dan saya udah kangen banget juga naik bis menuju ke arah Bali, jadi menuju ke Denpasar. Oke, mari kita tunggu busnya datang terlebih dahulu, dan mari kita lihat aktivitas suasana di Terminal Arjosari terlebih dahulu. Nah, di sini juga ada angkatan menuju ke arah Denpasar, yaitu M-Trans. Jadi M-Trans ini dari Malang menuju ke Denpasar nih jalurnya lumayan banyak ya. Ada yang dari Tulungagung, ada yang dari Malang sendiri, dan bahkan ada yang dari kota Kediri seperti itu. Dia menggunakan bodi Avante H8. Sekitar pukul 15.47 atau hampir pukul 4 sore, suasana Terminal Arjosari seperti ini. Untuk bus-bus angkatan menuju ke arah Jakarta itu rata-rata sudah berangkat, dan ada beberapa yang belum. Salah satunya adalah bus mewah ini. Ini Juragan 99 Trans yang keberangkatan pukul 3 sore, setengah 3 dari garasi, dan di sini menggunakan karoseri Adiputro single glass dan sasis Mercedes-Benz 1626. Yang di sini adalah julukannya Phantom. Untuk crash-crashannya itu julukannya Simpson. M-Trans ini memiliki rute yang banyak banget, dan kebanyakan juga transit menuju ke Kota Malang, dan ada juga yang transit menuju ke Kota Surabaya atau Terminal Bungurasih di sana ya. Dan ini salah satu bus yang recommended juga untuk menuju ke Denpasar, menghubungkan Kota Malang menuju ke Kota Denpasar. Dan bahkan yang menuju ke Malang ini, itu ada yang dari Tulungagung, dan ada yang dari Kediri, dan ada yang dari Malang sendiri. Dan keberangkatannya ada keberangkatan pagi, dan ada juga keberangkatan sore. Next time kita coba M-Trans ini ya, kelihatannya recommended banget nih. Dan ciri khas dari M-Trans tuh liverynya simple, cuma warna putih, warna merah ditambah dengan sedikit warna abu-abu seperti itu. Dan di sini juga nggak ada stiker-stiker ini menggunakan sasis apa kayak gitu. Jadi sederhana, tetapi pelayanannya mantap banget untuk M-Trans ini. Next time kita coba. Nanti bus yang saya naiki kemungkinan besar akan dipersiapkan di jalur 7, 8 ataupun di jalur sini ya, jalur bebas ini. Karena di sini tuh ada petunjuknya bahwa untuk jalur 7, jalur 8 ini digunakan untuk Denpasar, Padang B, Mataram sampai menuju ke Sumbawa. Dan di jalur 78 ini cuma ada Tiara Mas Masian ditambah dengan M-Trans. Jadi dari Malang menuju ke Denpasar itu pilihannya nggak terlalu banyak apabila kita bandingkan dengan menuju yang ke Jakarta. Jadi apabila ke Jakarta itu ada Sinar Jaya, ada Lorena, Juragan 99, ada Harapan Jaya. Pokoknya banyak lah pilihannya. Jadi apabila teman-teman naik bus dari Malang menuju ke Jakarta itu pilihannya banyak banget, dan bisa dibilang nggak perlu bingung sih, tinggal pilih aja. Dan untuk kelasnya itu bisa milih juga,
Ada yang sleeper, ada yang super top, ada yang kursi biasa, eksekutif dua-dua kayak gitu. Tinggal pilih. Sekitar pukul 16.07, bus yang saya naiki menuju ke Denpasar sudah tiba di Terminal Arjosari, Purnayasa Trans. Dan saya beruntung banget kali ini nggak ngincer-ngincer dapat armada single glass. Jadi untuk menikmati perjalanan ini cocok banget ya. Hihi. Oke, ini dia bus yang akan saya naiki menuju ke Denpasar. Ini sudah tersedia ya, Purnayasa Trans. Dan untuk Purnayasa sendiri kalau nggak salah sehari itu cuma 1 kali ya, cuma ini dari arah Kota Batu menuju ke Kota Denpasar. Beruntung banget nih dapat yang single glass, ini mantep banget. Untuk bus Purnayasa Trans sendiri dari Malang menuju ke Denpasar itu salah satu tiketnya yang termurah, jadi sekitar 260.000. Dan dalam perjalanannya kita juga akan mendapatkan snack dan servis makan. Ini recommended-nya itu dari sisi harga juga ya, karena harganya bisa dibilang murah ya, 260.000 ditambah dengan layanan atau servis itu yang keren banget. Mari kita lihat seperti apa servisnya nanti. Untuk busnya sudah tersedia, habis ini kita masuk ke dalam ya. Nah, untuk jadwal keberangkatan normalnya untuk bus Purnayasa Trans ini dari Terminal Arjosari adalah sekitar pukul 5 sore, dan ini paket-paketannya ini banyak banget nih di tempat bagasinya. Coba lihat, ini belum termasuk barang-barang dari penumpangnya ya. Oke, seperti ini bentuk tiketnya. Jadi tiketnya sekarang bukan sampulan lagi ya, tetapi kayak kartu, terus kayak menggunakan kertas karton tebal seperti ini. Dan saya duduk di seat nomor 1B. Dan untuk first impression, kursinya ini kelihatan nyaman banget. Jadi menggunakan kursi dari Hai karya dari Rimba Kencana. Dan di depan ini juga langsung tersedia dispenser dan tersedia kopi, bahkan ada teh juga. Jadi kita bisa membuat minuman hangat sepanjang perjalanan. Disediakan juga langsung tempat sampahnya. Dan di sini menggunakan sasis dari Mercedes-Benz dan kelihatannya 1526. Ini enaknya single glass, jadi untuk lihat pandangan ke depan ini leluasa banget. Fasilitas di sini langsung ada colokan USB untuk mengisi daya dan ditambah stop kontak untuk mengisi daya. Dan apabila teman-teman duduk yang di bagian window seat, ada stop kontak di sini. Dan apabila teman-teman duduk di bagian aisle seat, ada stop kontak di bagian armrest. Jadi ada stop kontak untuk mengisi daya juga, dan ada colokan USB juga. Di sini tidak ada meja lipat. Dan langsung disediakan juga selimut ditambah bantal. Ini mantap banget. Untuk konfigurasi seatnya adalah 22. Dan kita lihat ya, untuk di baris kanan itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 baris. Dan untuk di bagian kiri itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 juga. Jadi ada 14, ada 28 seat. Dan apabila di bagian belakang itu untuk tambahan bisa jadi sampai dengan 30 seat seperti itu. Nah, di bagian belakang juga ada ruang khusus. Oh, sliding door ternyata. Di sini ada smoking room-nya, bisa dibuka jendelanya apabila teman-teman ingin merokok. Dan ada juga di sini toilet ya. Toiletnya ini hanya digunakan saat bus berjalan dan hanya digunakan untuk buang air kecil. Ini first impression naik bus Purnayasa Trans. Untuk seatnya itu kalau menurut saya lumayan nyaman untuk perjalanan sekitar 10-12 jam menuju ke Kota Denpasar dari Kota Malang. Ini kelihatannya worth it dengan harga tiket cuma 260.000. Tetapi ini belum tahu nih servisnya seperti apa. Jadi apabila udah tahu servisnya, saya bisa menyimpulkan apakah ini worth it atau enggak. Kita lihat nanti seperti apa. Udah nggak sabar banget nih menuju ke Kota Denpasar. Dan untuk rutenya sendiri, ini nanti dari Kota Malang itu langsung masuk tol, dan keluar tol itu di Probolinggo. Jadi dari Probolinggo kita akan menyusuri jalur Pantura menuju ke Pelabuhan Ketapang, dan kita akan menyeberang menuju ke Pelabuhan Gilimanuk di Kabupaten Jembrana, dan kita akan melewati jalan biasa dari Kabupaten Jembrana menuju ke Kota Denpasar. Dan kemungkinan besar saya nanti akan turun di garasi dari Purnayasa Trans. Kita beli camilan dulu, yaitu seperti biasa naik bis itu paling syahdu adalah camilannya tahu goreng. Jadi ini harganya 5.000-an di Terminal Arjosari. 5.000 tuh porsinya segini sih.
Jadi satu wadah plastik ada isinya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi kalau menurut saya normal sih harganya 5 ribuan segini. Ya cukup worth it sih untuk perjalanan. Kita taruh sini. Untuk teman perjalanan. Nah, mantap. Sekarang tuh pukul setengah 5 sore. Jadi secara normal setengah jam lagi bus Purnayasa Trans yang saya naiki bakal segera berangkat dari Terminal Arjosari. Jadi di sini tuh masih menunggu beberapa penumpang sepertinya dan bahkan masih mencari penumpang juga. Ini Restu Mulya menuju ke Denpasar, Titian Mas ada M-Trans. Ya, untuk bus menuju ke Denpasar dari Kota Malang, memang normalnya keberangkatan itu antara pukul 4 sampai pukul 5 sore. Nah, rute dari bus yang saya naiki itu sudah tertera di situ ya. Jadi dari Denpasar menuju ke Pandaan, Pasuruan, Malang, Batu, Kepanjen, Turen, sampai Dampit PP. Jadi ini lebih lagi ya kelihatannya dari Batu. Tapi kalau yang saya tahu itu mentoknya cuma sampai Kota Batu sih. Nggak tahu sih kalau sampai ke Panjen, Turen, Dampit. Mungkin teman-teman yang tahu informasi lebih lengkapnya bisa jawab di kolom komentar nanti. Saya bisa dibilang cukup beruntung sih mendapatkan Purnayasa Trans armada yang ini. Jadi kebanyakan armada dari Purnayasa ini adalah liverinya itu dominan warna hitam ditambah dengan putih. Tetapi di sini itu menggunakan warna abu-abu seperti ini. Jadi kayak beda sendiri ya. Ditambah lagi ini armadanya menggunakan armada single glass. Jadi ini bakal mantep banget menikmati perjalanan ya. Kita melewati jalur Pantura itu bisa leluasa banget untuk dinikmati. Apabila dari Malang menuju ke arah Denpasar, teman-teman bisa naik beberapa PO. Jadi ada Purnayasa Trans, ada M-Trans, ada Gunung Harta, lalu ada Santoso, ada Restu Mulya, ada Malang Indah, dan ada beberapa PO yang lain. Untuk kelasnya sendiri itu tidak terlalu bervariasi. Untuk kelas yang bervariasi itu terdapat pada PO M-Trans. Jadi ada yang seatnya 111, ada yang seatnya 22, dan ada seatnya yang 12. Tetapi apabila teman-teman dari Malang menuju ke Jakarta, itu benar-benar kompetitif banget untuk PO bus ya. Ada Sinar Jaya, ada Rosalia Indah, ada Juragan 99, ada Harapan Jaya, ada Lorena, ada Gunung Harta. Itu dari kelas yang seatnya 22 sampai yang seatnya 12. Bahkan yang sampai sleeper itu ada. Dari armadanya yang single deck, dari armadanya yang sampai double deck, itu ada menuju ke Jakarta. Tetapi untuk menuju ke Denpasar itu kebanyakan memang single deck dan bisa dibilang semuanya memang single deck seperti itu. Di sini kalau menurut saya pribadi di bagian hot seatnya, seat 1A, B, C, D yang paling lega adalah seat bagian aisle. Jadi apabila teman-teman naik Purnayasa Trans bisa memilih seat nomor 1B ataupun 1C karena di sini kita mendapatkan kelebihan legroom. Jadi kita bisa meluruskan kaki dibanding penumpang yang mendapatkan kursi bagian window seat 1A atau 1D. Tetapi saya tidak tahu apabila teman-teman mendapatkan armada yang double glass-nya seperti apa. Apakah sama legroomnya dengan armada yang saya naiki untuk saat ini. Tetapi kalau menurut saya pribadi, saya memang lebih prefer yang bagian aisle seat dibanding yang window seat seperti itu. Ini belum berangkat langsung dikasih servis nih. Oke, matur nuwun. Ini belum berangkat langsung dikasih makan. Ih, menarik banget nih. Makanannya itu ada mie ditambah dengan telur. Jadi mie goreng seperti ini. Ini servis pertama. Jam 5 sini. Keren. Jika kehadiran kami sedikit mengganggu perjalanan Anda, kami bawakan Bismillahirrahmanirrahim. Tepat pukul 5 ini berangkat dari Terminal Arjosari. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Semoga perjalanan menuju ke Kota Denpasar lancar. Semoga perjalanan Anda sukses selalu dan selamat sampai tujuan. Nah, ini baru berangkat juga langsung dikasih snack. Snacknya masih disegel dengan stiker Purnayasa. Kita lihat ya, isi snacknya apa aja nih. Ini mantep banget. Belum berangkat aja udah dapat 2 servis nih ya. Dapat makan, dapat snack. Ini ndak masuk akal emang. Coba lihat snacknya. Langsung ada roti dari Holland Bakery, ada Trix dan ada minum. Minumnya ini ada 2 jenis ya. Air mineral ditambah dengan teh botol kotak seperti itu. Dan juga ada snack Good Time. Ini snacknya aja udah keren banget ya. Untuk bus harga 260.000 dari Malang menuju ke Denpasar, kalau menurut saya dari servis awalnya ini bisa saya bilang worth it, mantap nih.
pukul 17:09. Ini perjalanan saya naik bus Purnayasa langsung masuk ke tol. Jadi kita masuk tol itu via gerbang tol Singosari, dan kita akan lewat tol menuju ke Pandaan untuk menjemput beberapa penumpang dan sampai menuju ke Probolinggo ya. Ini perjalanan makin lebih cepat nih apabila ada tol Trans Jawa, dan kemungkinan besar dalam waktu dekat tol Trans Jawa itu bisa sampai menuju ke Banyuwangi ya. Ini langsung kena hujan yang cukup deras ya. Makanya apabila hujan seperti ini dan kita lewat jalan tol harus tetap berhati-hati ya lewatnya. Karena di sini tuh apabila hujannya deras berangin, pandangan itu cukup berkurang ya. Jadi jarak pandang itu berkurang jauh banget. Tapi apabila naik bus sore-sore keadaan hujan seperti ini rasanya memang syahdu banget. Oke, sekitar pukul 17:29 kita keluar tol lebih dahulu. Jadi kita menuju ke arah Pandaan untuk menaikkan beberapa penumpang. Jadi Pandaan ini bisa dibilang juga menjadi tempat atau titik terakhir naiknya penumpang apabila bus Purnayasa ini dari arah Malang menuju ke Denpasar seperti itu. Kita keluar tol dari gerbang tol Pandaan. Nah, ini dia gerbang tolnya. Ini kita sudah memasuki daerah Pasuruan ya. Oke, sekitar pukul 17:33. Alhamdulillah ini menunjukkan waktu ibadah sholat maghrib di daerah Kabupaten Pasuruan. Jadi tandanya kita sudah boleh berbuka puasa. Alhamdulillah kita bisa mencoba makanannya, dan mari kita coba snacknya seperti apa. Karena ini sekalian berbuka puasa ya. Menikmati satu gelas kopi. Jadi kopinya ini bikin sendiri. Saya memilih white coffee nih. Dan kita memakai dispenser yang berada di sana. Nah, dispensernya itu bisa dipilih air panas maupun air dingin. Dan di sana juga ada kopi hitam, ada teh, dan ada gulanya juga. Nikmat banget nih, syahdu banget naik bis malam-malam, dengerin lagu, minum kopi kayak gini. Jeb kopi dile ngatbek pungo. Nah, sekitar pukul 18:39 kita tiba di tol paling ujung yang ada di Pulau Jawa saat ini, yaitu di gerbang tol Probolinggo Timur. Jadi dari ujung barat Merak sampai menuju ke ujung timur, itu untuk ujung timurnya masih menuju ke Probolinggo Timur ini ya. Nanti kedepannya bisa menuju ke sana sampai Situbondo, bahkan sampai menuju ke Pelabuhan Ketapang Banyuwangi. Nah, kita habis ini akan melewati jalan biasa, melewati jalur nasional Pantura menuju ke arah Situbondo dan lanjut menuju ke Banyuwangi. Nah, ini bertemu dengan sesama bus menuju ke arah Bali, tetapi untuk Menggala ini rutenya cukup unik ya, yaitu menuju ke arah Buleleng sana kalau nggak salah nih. Jadi menuju ke Bali bagian utara, dan apabila kita itu Bali bagian selatan tengah hitungannya.
Nah, Menggala ini memiliki rute menuju ke Buleleng, itu start awalnya dari Surabaya. Jadi bukan dari Malang. Sekitar pukul 19:54 kita sudah tiba di daerah namanya Paiton di Kabupaten Probolinggo. Jadi di Paiton ini terdapat PLTU terkenal. Jadi salah satu PLTU yang mensuplai kebutuhan listrik di Pulau Jawa dan Bali. Jadi salah satu PLTU terbesar yang ada di Indonesia. Letaknya berada di pinggir jalan. Jadi apabila kita malam-malam lewat PLTU Paiton ini bakal melihat kelap-kelip lampu, dan apabila kita dari arah Probolinggo menuju ke Banyuwangi itu berada di sebelah kiri. Nah, kita udah mulai memasuki area dari PLTU Paiton. Ayo, karena aku dulu bawakan ke sini. Motor terbawa kan. Oke, pukul 20:28 kita sudah tiba di tempat servis makan dari Purnayasa Trans, yaitu di rumah makan Bali 2 di daerah Situbondo. Jadi ini suasana di rumah makan, biasanya itu ramai banget dengan bus-bus pariwisata, tetapi kali ini hanya tersedia bus Purnayasa yang saya naiki. Jadi mari kita masuk ke dalam dan mari kita melakukan servis makan. Dan jangan lupa kita melakukan servis makan, kita juga melaksanakan kewajiban. Terakhir kali saya servis makan di sini saat naik Tamijaya dari Denpasar menuju ke Jogja. Dan dulunya nih musola ya, tetapi musolanya kelihatannya masih direnov untuk saat ini. Oke, mari kita masuk ke dalam rumah makan. Di sini kaca bus bagian depan juga langsung dibersihkan. Jadi selama perjalanan, terutama waktu lewat tol, itu banyak serangga-serangga yang menempel di bagian kaca. Dan ini apabila melanjutkan perjalanan juga lumayan bersih dan jernih sampai menuju ke kota Denpasar. Nah, biasanya itu dikasih air kayak gitu, terus dikasih sabun, terus dibersihin kayak gitu nih. Ini biasanya apabila bus-bus yang berhenti di rumah makan kebanyakan memang seperti ini sih. Dan bahkan waktu saya kemarin pergi ke Turki juga ada kayak gini ya. Saya kira itu cuma ada di Indonesia, tetapi sampai Turki juga nih kayak gini nih. Oke, mari kita masuk ya. Jadi mumpung nggak ada bus-bus lain atau PO-PO lain, makanya di sini kita bisa memilih kursi atau tempat duduk, tempat makan sesuai dengan pilihan kita. Biasanya tuh hektik banget nih di sini. Oh, berada di sebelah sana ya untuk servis makan dari Purnayasa. Nah, untuk pilihan makanannya tuh di sini tersedia prasmanan ya. Jadi ada nasi, terus ada sayurnya, ada bakwan, ada telur, ada ayam, ada sambal, kerupuk ditambah dengan semangka. Untuk minumnya tuh kelihatannya teh hangat nih. Kita ambil aja. Sudah tiba di rumah makan dan ini saya sudah mengambil servis makan dari Purnayasa Trans. Jadi tidak ada yang jaga ya. Jadi kita bebas memilih lauk apa aja yang ingin kita ambil. Jadi saya mengambil semua, ditambah dengan buah saya mengambil 2 buah. Dan kalau menurut saya pribadi dengan harga tiket 260.000 sebelum berangkat kita udah dapat makan terlebih dahulu, terus kita juga langsung dapat snack, ditambah ini servis makan juga di rumah makan.
ditambah dengan busnya yang nyaman, penumpang tuh merasa lega juga di kursinya, dan kursi ini juga kalau menurut saya nyaman banget untuk tidur kayak gitu. Oke, mari kita makan ya. Ternyata Menggala tempat servis makannya juga di Rumah Makan Bali 2 ini. Jadi Menggala ini menggunakan bodi Avante karya dari Tentrem, dan sasisnya ini menggunakan sasis dari Cina namanya Yutong. Dan rute dari bus Menggala ini cukup unik ya. Jadi dari Surabaya itu menuju ke kota Singaraja. Jadi kota Singaraja itu merupakan ibu kota dari Kabupaten Buleleng kayak gitu. Jadi bagian Bali itu bagian utara. Apabila bus yang kita naiki menuju ke arah Denpasar itu bisa dibilang Bali bagian tengah kayak gitu ya. Memang pusatnya Bali kayak gitu. Dan untuk menuju ke Singaraja ini itu tuh jalurnya berbeda. Jadi apabila dari pelabuhan Gilimanuk itu belok ke kiri kayak gitu, langsung menuju ke arah Panturanya kayak gitu ya. Nah, ternyata ini musolanya masih berada di sini ya. Jadi walaupun ini direnovasi, ini masih bisa digunakan untuk kita beribadah. Jadi mungkin nanti apabila sudah selesai direnovasi tambah lebih nyaman sih. Apabila kayak gini tuh kayak lumayan creepy kayak gitu ya. Alhamdulillah sudah melaksanakan servis makan dan juga sudah melaksanakan kewajiban. Jadi habis ini saya akan masuk lagi ke dalam bus dan akan melanjutkan perjalanan menuju ke Pelabuhan Ketapang, lanjut menyeberang dan lanjut menuju ke Denpasar. Nah, ini ada bus Setiawan yang baru datang nih. Nah, Setiawan ini rutenya ada beberapa juga ya, lumayan banyak juga. Dari Tulungagung ada, dari Kediri ada, dan bahkan dari Madura juga ada. Dan tujuannya menuju ke Denpasar. Salah satu bus andalan yang menghubungkan kota Kediri dan kota Denpasar seperti itu. Nah, sekarang tuh kurang lebih sekitar pukul 9 malam. Dan kalau menurut saya pribadi, perjalanan sampai menuju ke Rumah Makan Bali 2 ini cukup lancar, terhitung lancar banget, dan bisa dibilang ini juga cepet banget ya. Jadi bisa jadi kita tiba di Denpasar itu bahkan bisa dibilang nanti kira-kira subuh dan pas sahur. Jadi untuk perjalanan kali ini alhamdulillah lancar banget, ditambah dengan busnya juga nyaman, nggak kriet-kriet, kursinya nyaman. Ya udah, habis ini kita kerukupan selimut, tinggal tidur. Dan bangun-bangun nanti udah tiba di Pelabuhan Ketapang Banyuwangi. Dan kita bakal melewati Taman Nasional Baluran nanti. Jadi kita melewati tengah hutan kayak gitu, malam-malam. Oke, saatnya kembali menuju ke dalam bus. Jadi di sini udah ada 3 bus malam, sama-sama menuju ke arah Bali semua. Di sini tuh ada Setiawan, dan ini Menggala menuju ke arah Buleleng atau Singaraja. Dan untuk bus yang kita naiki berada di depannya. Kita menjadi paling awal nih tadi tiba di Rumah Makan Bali 2 ini. Oke. Nah, bertemu dengan bus Gunung Harta, Switch Kombi. Jadi ini rutenya dari Jogja menuju ke Denpasar. Switch Kombi ini di dalam satu bus itu ada 2 kelas ya. Jadi kelas eksekutif biasa, konfigurasi seat 22, ditambah dengan suite kelasnya. Suite kelasnya ini menggunakan konsep Switch Family. Jadi untuk Switch kelasnya itu konfigurasi seatnya adalah 1-2. Sekitar pukul 23:31 kita sudah berada di pelabuhan penyeberangan di Pelabuhan Ketapang di Kabupaten Banyuwangi. Jadi kita di sini menyeberang untuk menuju ke Pulau Dewata Bali, menuju ke Pelabuhan Gilimanuk ya.
kita persiapan masuk ke dalam kapal. Puja kok, anak-anak mau bebek pengasti, puja kok. CPM, mari dia sekolah. Iya lah. Iki mau anak yang magung dan aku yo. Masa? Oh, kita menjadi kendaraan pertama yang masuk ke dalam kapal ya. Jadi yang pertama tuh bus Setiawan ini, yang kedua adalah bus Purnayasa yang saya naikin. Dan ini kapalnya kelihatannya nggak terlalu besar ya, jadi kapasitasnya cuma sedikit banget nih, untuk beberapa kendaraan aja udah penuh nih kelihatannya. Sekitar pukul 23.40 kita sudah berada di dalam kapal. Jadi masih ada beberapa kendaraan aja, dan di sini masih tersedia 2 bus, yaitu bus Setiawan dan ada bus Purnayasa. Dan Setiawannya ini startnya dari kota Kediri yang ini. Nah, di sini tuh Setiawan tuh salah satu andalan ya warga kota Kediri apabila ingin menuju ke Denpasar. Jadi apabila dari Kediri menuju ke Denpasar itu pilihannya cuma 3 sekarang, yaitu ada Setiawan, Gunung Harta, dan M-Trans. Sebelumnya cuma 2 doang, yaitu Setiawan ditambah dengan Gunung Harta kayak gitu. Oke, mari kita naik ke dek atas aja deh, lewat pinggir sini nih, mepet-mepet kayak gini ya. Oke, kita naik ke atas. Nah, ini ruangan untuk penumpangnya. Jadi di sini tuh ruangan ber-AC kayak gitu konsepnya, tetapi ini ada AC-nya tetapi pintunya terbuka. Agak dingin sih di sini. Dan di sini juga tersedia macam kantin kayak gitu. Jadi ada penjualnya kayak gitu. Jadi teman-teman apabila ingin beli sesuatu snack ataupun kopi ataupun minuman bisa beli di sini gitu. Tetapi apabila nyebrang naik kapal kayak gini, saya lebih suka berada di luar sih. Nah, suasana di Pelabuhan Ketapang pada tengah malam kali ini itu seperti ini. Salah satu pelabuhan terpadat yang ada di Indonesia, menghubungkan Pulau Jawa dengan Pulau Bali. Jadi penyeberangan dari Pelabuhan Ketapang menuju ke Pelabuhan Gilimanuk itu sebetulnya nggak terlalu lama, cuma sekitar setengah jam aja. Ini kan tengah malam kayak gitu ya, jadi nggak kelihatan. Jadi apabila teman-teman nyebrangnya itu waktu siang atau pagi hari kayak gitu, ini Pulau Bali itu udah kelihatan sebetulnya dari sini kayak gitu. Nah, itu ada beberapa kapal yang segera berangkat menuju ke Pulau Dewata Bali juga tuh. Kapal yang di sana kelihatannya lebih gede daripada kapal yang kita naiki sekarang ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Sekitar pukul 00.03 waktu Indonesia Barat kita berangkat dari Pelabuhan Ketapang Banyuwangi. Jadi habis ini kita akan berubah zona waktu ya, dari waktu Indonesia Barat menuju ke waktu Indonesia Tengah kayak gitu. Jadi kurang lebih sekitar 30 menit ya kita akan berlayar dari Pelabuhan Ketapang ini menuju ke Pelabuhan Gilimanuk. Jadi kita melewati Selat Bali nih, selat yang memisahkan antara Pulau Jawa dengan Pulau Bali. Belum ada 5 menit berangkat dari Pelabuhan Ketapang. Teman-teman bisa kelihatan nggak klip-klip di kejauhan sana? Nah, klip-klip itu merupakan letak dari Pelabuhan Gilimanuk di Kabupaten Jembrana. Makanya bisa saya bilang apabila teman-teman nyebrangnya ini pagi atau siang hari atau sore hari, ini masih kelihatan nih antar pulau kayak gitu.
Jadi memang nggak terlalu jauh, berbeda dengan seperti kita menyeberang dari Jawa menuju ke Sumatera, dari Merak menuju ke Bakauni yang membutuhkan waktu kurang lebih sekitar 2 jam. Untuk di sini cuma sekitar 30 menitan lah, dan mungkin agak lama sedikit untuk mengantri di dermaga kedatangan nanti kayak gitu. Pukul 01:34 waktu Indonesia Tengah, kita hampir bersandar di Pelabuhan Gilimanuk, Kabupaten Jemberana. Jadi di sana udah kelihatan kelap-kelip. Jadi di sana merupakan tempat dari Pelabuhan Gilimanuk, dan untuk Pelabuhan Ketapang itu berada di sana nih. Yang kelap-kelip berada di sana itu Pelabuhan Ketapang. Ini kelihatannya kita masih ngantri untuk bersandar di Pelabuhan Gilimanuk, makanya ini kita masih berhenti macam di tengah laut kayak gitu ya. Oke, sekitar pukul 02 waktu Indonesia Tengah, kita sudah mulai merapat di dermaga di Pelabuhan Gilimanuk, Kabupaten Jemberana. Dan ini kapalnya persiapan untuk bersandar, jadi masih muter. Dan nanti kita akan masuk ke dermaga di bagian sana. Jadi ini kapalnya muter supaya kendaraan-kendaraan yang keluar itu berjalan maju ya, bukan mundur. Oke, kita langsung persiapan menuju ke dek bawah aja, menuju ke tempat kendaraannya. Saatnya kita turun. Jadi di dalam kapal ini cuma terdapat 2 bus doang, bus Purnayasa ditambah dengan bus Tiawan. Agak sempit nih. Oke, ini pintu kapal mulai terbuka, dan habis ini dipersilahkan juga para kendaraan itu untuk keluar dari kapal. Sekarang mobil-mobil main guys ya. Gini ya. Kalau operasi KTP tahu kok nggak ada ya? Di sini ada ini operasi center. Oke, pukul 02:10 waktu Indonesia Tengah, kita sudah tiba di Kabupaten Jemberana. Jadi habis ini kita akan menyusuri jalan nasional di Pulau Bali ini. Dan untuk teman-teman yang bertanya apakah ada persyaratan di Pulau Bali ini untuk penyeberangan, jadi jawabannya tidak ada sama sekali. Nah, ini bus wajib masuk ya, menuju ke Terminal Gilimanuk. Ini entah bus akap, entah bus pariwisata, wajib masuk ke sini nih. KTP. Nah, kalau tadi apabila kita di Jawa, kita melewati Taman Nasional Baluran dan Taman Nasional Alas Purwo. Di sini kita di Bali, kita melewati Taman Nasional Bali Barat. Jadi sebelum kita menuju ke Denpasar, kita akan melewati Taman Nasional seperti ini. Lumayan panjang, dan dari Pelabuhan Gilimanuk menuju ke kota Denpasar itu perjalanannya sekitar 3 jam dengan jarak tempuh sekitar 130 kilometeran. Dan dari Gilimanuk menuju ke Denpasar, kita akan melewati Kabupaten Jemberana dengan ibu kota namanya Negara. Dan kita akan memasuki Tabanan terlebih dahulu. Kita akan masuk ke Terminal Mengwi, dan kita akan tiba di kota Denpasar. Oh, panas 3,9 Oke, ini sudah tiba di kota Denpasar.
Dan kita berada di SPBU daerah Ubung Kota Denpasar. Di sini bus Purnayasa yang saya naiki mengisi solar. Jadi guna persiapan untuk keberangkatan nanti ya, menuju ke Kota Malang dan ke Kota Batu lagi, atau untuk keberangkatan selanjutnya seperti itu. Dan ini tiba di Kota Denpasar sekitar pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Jadi pas waktu subuh. Enak banget nih. Recommended banget naik Purnayasa Trans. Kursinya ini legroomnya lega banget, ditambah kursinya juga agak lebar, jadi untuk tidur nih juga nyaman. Yang terutama yang paling saya suka adalah servisnya. Kita belum berangkat aja udah dapat makan, udah dapat snack, dan di dalam perjalanan juga mendapatkan servis makan 1 kali secara prasmanan. Mantap. Oke teman-teman, saya sekarang sudah berada di Kota Denpasar dan busnya sudah kembali menuju ke pemberhentian utamanya, yaitu di garasinya sendiri. Dan saya kira tuh busnya udah air suspension, ternyata apabila kita dengar dari luar, ternyata busnya itu belum air suspension. Dan secara fakta, saya konfirmasi ke krunya, busnya itu memang belum air suspension, tetapi istimewanya di dalam bus itu nggak kerit-kerit ya selama perjalanan. Bahkan kita ngerasanya itu memang busnya sudah menggunakan air suspension. Oke, itu tadi merupakan perjalanan saya naik Purnayasa Trans dari Malang menuju ke Kota Denpasar. Terima kasih telah mengikuti perjalanan saya, telah menonton video saya. Jangan lupa like, comment, share, dan tentunya subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye!